Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Setiabudi Escape MCAP selaku dosen pengampu anatomi, fisiologi, genetika, dan neurologi. Dan rekan-rekan yang mendengarkan presentasi kali ini. Saya Saskia Angelina dengan NIM 250031 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan istilah anatomi dan dasar-dasar indera penglihatan pada kasus Zaza dan Zizi. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Ayu Terlima Cinta Prawansyah dengan NIM 25003176 sebagai leader. Perkenalkan, nama saya Windy Fitriani dengan NIM 25003153 sebagai anggota 1. Perkenalkan, nama saya Bunga Valentin dengan NIM 25003174 sebagai anggota 2. Perkenalkan, nama saya Anggun Camelia Putri dengan NIM 25003166 sebagai anggota 3. Perkenalkan, nama saya Ira Laia dengan NIM 25003154 sebagai anggota 4. Baiklah, saya sebagai moderator akan membacakan trailer tentang kasus Zaza dan Zizi. Di sebuah SLB, seorang guru mendapati siswa Zizi umur 10 tahun mengalami disleksia ditandai dengan tidak membaca tulisan di papan tulis meskipun sudah duduk di bangku depan. Zizi juga sering menyipitkan mata ketika melihat objek yang jauh. Zizi sudah menggunakan kacamata silindris, tetapi Zizi mengeluh sakit kepala setelah belajar membaca. Diketahui keluarga Zizi ada riwayat hipermetropia. Selain itu, ada siswa lain bernama Zaza 11 tahun yang didiagnosis low vision. Zaza mampu melihat objek dengan jarak dekat, tetapi mengalami miopia. Guru sudah berusaha memberikan media pembelajaran dengan huruf besar, namun Zaza masih kesulitan. Perlu diketahui keluarganya ada di riwayat katarak. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi dan klarifikasi istilah-istilah yang belum kami pahami. A. Hipermetropia, istilah dari Elsa. B. Low vision dari Bunga. C. Miopia dari Anggun. D. Disleksia Saskia. E. Silinder Yeira. F. Katarak Riani. Pendapat pengertian istilah menurut kelompok kami. Istilah hipermetropia menurut Bunga yaitu rabun dekat, kesulitan melihat objek dekat dengan jelas. Istilah low vision menurut Elsa yaitu seseorang yang masih memiliki sisa penglihatan. Istilah miopia menurut Riani yaitu keterbatasan dalam melihat objek jauh. Istilah disleksia menurut Anggun yaitu kekurangan dalam penglihatan. Istilah silinder menurut Istilah silinder menurut Saskia yaitu saat melihat suatu objek itu tampak seperti punya bayangan. Yang terakhir adalah istilah katarak menurut Bunga, penglihatan kabur yang disebabkan oleh lensa mata yang menjadi keruh. Teman-teman, ada yang ingin bertanya tentang trailer dari kasus Zaza dan Zizi? Oke, pertanyaan nomor 1 adalah gejala disleksia dalam membaca, menulis, dan mengeja. Disleksia sendiri adalah gangguan belajar yang mempengaruhi cara otak berproses bahasa. Berikut adalah gejala dan tantangan disleksia. Yang pertama ada kesulitan mengeja kata, yaitu sulit mengasosiasikan bunyi dengan huruf. Yang kedua, membaca lambat dan tidak lancar, sering membaca kata demi kata. Tiga, yaitu kesalahan membaca, sering mengganti atau menghilangkan kata. Yang keempat, sulit memahami isi bacaan, fokus terlalu besar pada proses mengenali huruf bukan maknanya. Yang kelima yaitu tata bahasa dan struktur yang buruk. Yang keenam yaitu kesalahan pengejaan, ejaan tidak konsisten dan sering salah. Yang ketujuh yaitu tulis tangan tidak rapi, sulit mengordinasikan motorik halus. Dan yang kedelapan ada sulit menyusun paragraf, ide tidak terstruktur dengan rapi. Yang kesembilan, kesulitan mengeja kata yang tidak biasa. Selanjutnya ada kebingungan huruf, sering mengacaukan huruf yang mirip, seperti B dengan D dan J dengan I dan yang lainnya.
Yang terakhir ada ejaan tidak konsisten, mengeja kata yang sama dengan cara berbeda dalam suatu tulisan. Yang kedua terdapat gejala perilaku. Gejala perilaku diantaranya yaitu sering menyipitkan mata atau memiringkan kepala untuk melihat. Yang kedua, menggosok mata secara berlebihan. Yang ketiga, menutupi salah satu mata saat membaca atau menonton TV. Yang keempat, menghindari cahaya terang. Yang kelima, sering tersandung atau menabrak suatu benda. Yang keenam, kesulitan menemukan benda yang terjatuh. Yang ketujuh, kesulitan mengenali wajah dan orang dari jarak jauh. Yang kedelapan, tidak tertarik pada permainan yang melibatkan penglihatan seperti puzzle atau permainan bola. Yang ke-9, kesulitan mengikuti objek yang bergerak. Yang ke-10, memegang buku atau benda sangat dekat dengan wajah. Deteksi dini low vision sangat diperlukan karena beberapa aspek, yaitu 1. Perkembangan anak. Kedua, intervensi tepat waktu. Yang ketiga, pencegahan gangguan tambahan. Yang keempat, dukungan psikososial. Sekian untuk pertanyaan LO yang kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Apakah orang yang memiliki riwayat katarak bisa menurunkan riwayat low vision kepada keturunannya? Secara umum, riwayat katarak, terutama katarak kongenital atau katarak bawaan, memang bisa meningkatkan risiko terjadinya katarak dan kondisi mata lain yang berpotensi menyebabkan low vision pada keturunan. Namun perlu dipahami bahwa hubungan ini tidak sederhana. Katarak orang tua pasti menyebabkan low vision kepada anak-anak. 1. Katarak dan genetik. Pola pewaris genetik ini bisa beragam melalui dari autosomal dominant, salah satu atau kedua orang tua membawa gen tersebut. Ada kemungkinan anak mewarisi gen tersebut. 2. Low vision sebagai komplikasi. Salah satu penyebab utama low vision adalah katarak yang tidak ditangani, terutama pada anak-anak. 3. Hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung, keturunan mewarisi gen penyebab katarak dan kemudian mengalami katarak itu sendiri. Jika katarak ini tidak ditangani, hubungan tidak langsung, gen yang diturunkan tidak hanya menyebabkan katarak tetapi juga kelainan mata lain yang terkait seperti sindrom teruntuk atau kelainan pada bagian mata lain seperti retina atau kelainan ini juga dapat menjadi penyebab low vision. Pentingnya kesulitan genetik. Jika ada memiliki riwayat katarak yang terjadi pada usia muda, seakan disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter mata atau ke seluruh genetik. Oke, saya akan menjelaskan LO nomor 4. Soalnya, kenapa orang katarak warna matanya berbeda dengan orang normal? Jawabannya, warna mata penderita katarak tidak benar-benar berubah, melainkan tampak berbeda karena lensa yang keruh. Pada mata normal, lensa ini bening dan membuat iris terlihat jelas. Sekian dari saya. Di sini saya akan membacakan LO kelima dengan pertanyaan, mengapa seorang siswa dengan low vision dan katarak tetap kesulitan belajar meskipun huruf di media pembelajaran sudah diperbesar? Jelaskan mengapa pendekatan ini tidak cukup dan berikan solusi yang lebih tepat. Dan berikut adalah jawabannya. Seorang siswa dengan low vision dan katarak tetapi kesulitan belajar meskipun huruf di media pembelajaran sudah diperbesar karena masalah penglihatan tidak hanya disebabkan oleh ukuran objek. Pembesaran huruf dapat membantu tetapi tidak mengatasi masalah fundamental yang disebabkan oleh low vision dan katarak. Pertama, ada penurunan ketajaman visual dan kontras. Kedua, ada sensitivitas silau atau fotofobia. Ketiga, ada keterbatasan bidang pandang. Dan keempat, ada penglihatan ganda atau diplopia. Berikut pun ada solusinya kami berikan di sini, yaitu pertama, ada adaptasi media dan materi pembelajaran yang di dalamnya menggunakan kontras tinggi dan teks dengan spasi. Kedua, ada adaptasi lingkungan, di dalamnya ada pencahayaan yang tepat dan pengaturan posisi. Nomor 3, ada penggunaan alat bantu, asistif teknologi, kaca pembesar elektronik, perangkat lunak, pembaca layar, screen reader,
audio box dan materi audio, serta teks bersuara. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya adalah, jelaskan alat bantu dan teknologi apa saja yang digunakan untuk membantu anak dengan low vision dalam aktivitas sehari-hari dan proses belajar mereka. Alat bantunya yaitu alat bantu optik. Alat ini menggunakan lensa untuk memperbesar objek, seperti kaca pembesar, kaca yang membesar genggam, berdiri atau kubah, kacamata khusus, kacamata dengan lensa berkekuatan tinggi, teleskop, monokular digunakan untuk melihat objek dari jarak jauh. Alat-alat bantu non-optik seperti penerangan khusus, lampu baca yang bisa disesuaikan dengan silau, bahan kontras tinggi, kertas dengan garis tebal atau simbol tinta hitam. Selanjutnya, teknologi asistif. Teknologi ini menggunakan perangkat elektronik untuk memproses informasi visual, seperti memperbesar video elektronik, perangkat lunak, pembesar layar screen magnifier, membaca layar screen reader, fitur aksesibilitas ponsel tablet seperti fitur zoom, inversi warna, dan text to speech. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan belajar, alat-alat ini membantu anak low vision, seperti belajar di kelas menggunakan teleskop untuk melihat papan tulis atau memperbesar video untuk membaca. Aktivitas rumah membaca label dengan kaca pembesar dan mengerjakan tugas di komputer dengan memperbesar layar. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan cari yang sempurna, karena kesempurnaan akan ada jika aku dan kamu disatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.